Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan juga insyaallah semoga kita masih terjaga keimanan kita dan keislaman kita insyaallah. Ya. Bagaimana kabarnya santri-santri yang soleh? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita terus kenikmatan Islam dan iman ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Pada pembahasan kali ini Ustaz akan melanjutkan yang kemarin, yaitu masih bab yang pertama ya, yaitu sekarang yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran dan satuan. Nah, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa massa satu karung beras adalah 50 kg? Kemudian, bagaimana produsen Lamborghini bisa mengetahui kecepatan maksimumnya, yaitu adalah 355 km per jam. Kemudian juga, bagaimana kita bisa mengetahui panjang papan tulis di kelas 7 SMP TLB ini adalah 240 cm. Nah, dapat dari mana kira-kira angka-angka tersebut? Jawabannya tentu karena telah dilakukan pengukuran. Ya, karena tanpa pengukuran ya tentu kita tidak akan mengetahui seberapa nilainya, ya kan? Nah, kalau begitu, ya kira-kira pengukuran apa dong kalau begitu? Sedangkan ketika kita mau mengetahui besaran-besaran tertentu, nilai dari besaran-besaran tertentu tadi seperti massa beras, kemudian kecepatan mobil, kemudian panjang papan tulis dan lain-lain, itu kita bisa mengetahuinya, itu kan dari pengukuran. Nah, kira-kira kalau begitu, apa itu pengukuran? Ya, oke, pengukuran ini kurang lebih merupakan proses membandingkan nilai atau satuan yang tertera pada alat ukur dengan besaran fisika suatu objek yang akan kita ukur. Jadi membandingkan nilai yang tertera pada alat ukur dengan besaran fisika yang mau kita ukur, ya, dengan besaran fisika pada objek tersebut yang mau kita ukur. Sebagai contoh, jika misalkan bingung, sebagai contoh begini. Kita hendak mengukur meja misalkan. Kita hendak mengukur meja kita. Nah, di sini alat ukurnya adalah jengkal kita. Kita ingin mengukurnya menggunakan jengkal tangan kita. Nah, maka kita terus-terusan ya, sebagaimana ya biasalah kayak gini kan. Nah, biasa misalkan kita memperoleh panjang si meja itu adalah 5 kali dari jengkal kita. Jadi artinya perbandingan antara si meja itu dengan jengkal kita adalah 5 kali lipatnya. Artinya kita bisa memperoleh nilai. Kita bisa memperoleh bahwa ternyata panjang meja itu adalah 5 jengkal kalau begitu. Nah, di situ kan kita melakukan pengukuran. Nah, apa yang kita lakukan tadi? Membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan panjang jengkal tangan kita dengan panjang meja. Ternyata diperoleh 5 kali lipatnya. Ya kan? Kita memperoleh 5 kali lipatnya. Jadi si meja itu panjangnya 5 kali lipat dari jengkal. Artinya 5 jengkal. Nah, berarti kita memperoleh bahwa panjang dari meja itu adalah 5 jengkal. Nah, itu jadi membandingkan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, namun jengkal tiap orang itu kan bisa berbeda-beda. Maka hasil pengukurannya pun dapat berbeda-beda juga. Nah, maka dari itu perlu ada suatu nilai yang selalu tetap nilainya. Kan gitu ya. Nah, dalam hal ini yang dibandingkan adalah dalam sentimeternya itu. Misalkan panjang sentimeter, meter, dan lain-lain. Sedangkan 1 sentimeter, ya, 1 sentimeter itu kan nilainya selalu sama. Jadi membandingkan satuan. Nah, ini seperti di definisi ini membandingkan nilai atau satuan yang tertera pada alat ukur, nilai satuan yang tertera pada alat ukur dengan besaran fisika yang mau kita ukur dari objek yang mau kita ukur itu. Ya. Nah, kita membandingkannya dengan jengkal. Itu satuannya yang bisa berubah-ubah. Jadi tidak baku kan yang sebelumnya kita sudah membahasnya. Nah, sekarang di sini perlu ada si satuannya itu tidak boleh berubah-ubah. Jadi sama untuk semua orang. Ya, dalam hal ini adalah meter, sentimeter itu kan mau oleh orang manapun 1 sentimeter itu selalu sama. Beda halnya dengan tadi jengkal bisa berubah-ubah. Nah, ya jadi sehingga akhirnya yang kita gunakan adalah tadi sentimeter. Tapi pada dasarnya kita membandingkan. Jadi si panjang meja ini
berapa kali dari sentimeter itu. Membandingkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi di sini sebagaimana yang sudah tadi Ustaz sampaikan sedikit, jadi bahwa satuan itu adalah hal yang harus disertakan saat kita melakukan pengukuran, dan satuan ini yang harus sudah kita gunakan adalah harus satuan baku. Kenapa? Karena tadi satuan baku itu nilainya selalu tetap. Sedangkan kalau satuan tidak baku, nilainya bisa berubah-ubah seperti jengkal, depa, hasta yang tadi. Bisa sebenarnya dilakukan pengukuran melalui itu. Hanya saja tiap orang mungkin kemungkinan besar akan memperoleh nilai yang berbeda-beda. Menurut orang A mungkin tadi panjang meja 5 jengkal. Menurut orang B mungkin 4 jengkal setengah. Atau mungkin anak kecil lebih gede lagi, misalkan 6 jengkal, 7 jengkal dan lain-lain. Jadi bisa berbeda-beda, ya. Oke. Nah, ini sekarang jika kita menggunakan tadi penggaris. Nah, kita bandingkannya kalau tadi dengan jengkal, sekarang dengan sentimeter. Nah, kita lihat di sini di sini ada benda biru, misalkan di sini nih batang biru. Nah, sebenarnya kita membandingkan panjang si benda dengan si angka yang tertera di dalam di penggaris ini. Ternyata setelah kita bandingkan, dia ada di 2,5 kali lipat dari sentimeter. Jadi membandingkannya seperti itu. Ternyata si papan atau si batang biru ini yaitu panjangnya 2,5 kali lipat dari 1 cm. Ya, kalau tadi dengan 1 jengkal dibandingkannya dengan jengkal, sekarang dengan sentimeter. 1, oke ya. 1 2,5 kali lipat dari sentimeter. Artinya apa? Artinya panjang si batang biru ini adalah 2,5 cm karena 2,5 kali lipatnya dari 1 cm. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya sama-sama membandingkan. Jadi pengukuran itu adalah kurang lebih proses membandingkan, ya. Yaitu adalah nilai satuan yang tertera pada alat ukur ini dalam sentimeter dengan si benda yang mau kita ukur besarannya, ya. Kurang lebih semacam itu. Nah, kemudian satuan sistem internasional. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, misal satuan baku yang sudah pernah kita bahas, satuan baku dari panjang itu apa aja? Yaitu kan ada meter, mil, kaki, inci, yard, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah satuan baku dari panjang. Begitu pula dengan besaran yang lainnya, memiliki satuan baku seperti massa, kilogram, ya kan, gram, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk menyeragamkan penggunaan satuan di seluruh dunia. Nah, pada Konferensi Umum Berat dan Pengukuran ke-14 tahun 1971, ya, para ilmuwan menetapkan bahwa satuan internasional untuk 7 besaran pokok. Ya, di mana di sini untuk suhu. Ya, di mana di sini untuk suhu di sini satuan dalam sistem internasionalnya yaitu adalah Kelvin. Massa kilogram, panjang meter, jumlah zat mol, intensitas cahaya candle ya, waktu second, kuat arus listrik ampere. Nah, buat apa sih sebenarnya ini diperlukan adanya sistem internasional supaya di seluruh dunia ini jadi bisa satu gitu. Maksudnya ada satu yang memang benar-benar disepakati. Sedangkan kan di sini tadi suhu itu sebenarnya banyak satuannya. Ada Kelvin, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Celsius. Nah, di sini perlu ada. Jadi satu satuan yang kita jadikan sebagai sistem internasional sehingga dipakai secara masyarakat internasional. Jadi dalam hal penelitian-penelitian biasanya digunakan dalam hal penelitian-penelitian. Nah, di sini ya, jadi itu adalah sistem internasional di mana suhu dipilih yang sebagai sistem internasionalnya itu adalah Kelvin. Di antara beberapa satuan bakunya itu yang dipilih adalah Kelvin. Ya, untuk penyeragaman secara internasional. Kemudian massa yang dipilihnya adalah kilogram. Panjang meter, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela, waktu second, dan kuat arus listrik ampere. Ya, itulah yang dipilih sebagai satuan dalam sistem internasional. Ya, yang lainnya ini supaya terjadi penyeragaman secara internasional. Jadi sudah diakui secara internasional seluruhnya dipakai. Ya, biasanya dalam hal ini dalam penelitian-penelitian ilmiah biasanya. Oke. Kemudian selanjutnya
definisi 1 meter. Nah, definisi 1 meter di sini sebenarnya mengalami beberapa perubahan. Ada beberapa kali. Yang pertama, mulanya 1 meter ini didefinisikan sebagai panjang keliling garis bujur bumi yang melalui kota Paris. Ya, jadi si kelilingnya itu, panjang keliling bumi itu secara bujur berarti vertikal ya. Jadi bujur bumi. Nah, itu terus diukur dan yang melalui kota Paris. Nah, kemudian dibagi 40.000. Dibagi 40 juta. Nah, itu adalah definisi dari 1 meter. Jadi definisi 1 meter itu adalah tadi keliling bumi, yaitu garis bujur bumi ya, yang melalui kota Paris. Panjangnya total itu dibagi 40 juta bagian. Nah, itu adalah 1 meter definisinya. Pengertian 1 meter itu awal mulanya. Nah, kemudian pada akhir abad ke-19, panjang 1 meter ini ditetapkan, jadi diubah, yaitu ditetapkan sebagai sama dengan jarak 2 goresan pada batang campuran logam platina dan iridium yang tersimpan di International Bureau of Weights and Measures di kota Sèvres, Prancis. Nah, jadi si panjang 1 meter itu adalah ya dari panjang si logam itu, goresan logam itu. Jadi sudah ditetapkan ya, jadi ditetapkan membuat goresan yang sekitar yaitu ya, jadi dianggap sebagai 1 meter. Nah, kemudian 1 meter itu dianggapnya pokoknya selalu segitu aja. Jadi ketika misalkan kita mau menentukan panjang 1 meter ya patokannya adalah itu, panjang dari si tadi. Ya, goresan yang tadi, yaitu logam platina dan iridium yang tersimpan saat ini di kota Sèvres, Perancis, yaitu International Bureau of Weights and Measures ya. Jadi kurang lebih itu. Nah, kemudian pada tahun 1983 panjang 1 meter didefinisikan ulang, yaitu sebagai jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 second. Jadi 1 second dibagi 200, hampir 300 juta ini. Jadi si cahayanya itu menempuh, dianggapnya saat si cahaya itu melalui perjalanan selama tadi 1/3 juta, kurang 300 juta lah kurang lebih ya, hampir 300 juta, 1/300 juta second. Nah, si cahaya itu menempuh jarak sekitar 1 meter. Nah, itu definisinya yang berikutnya ya. Nah, definisi 1 meter. Kemudian definisi 1 kg. Definisi 1 kg ini yaitu standar 1 kg adalah massa silinder logam yang terbuat dari campuran logam platina dan iridium yang tersimpan sama, yaitu di International Bureau of Weights and Measures di kota Sèvres, Prancis juga. Ya, jadi ada suatu batang logam yang besarnya tertentu. Nah, dianggap itu adalah masanya 1 kg, dan masa-masa yang lainnya itu untuk 1 kg patokannya adalah pada itu. Patokannya pada silinder logam tersebut, yaitu campuran platina dan iridium. Nah, jadi itulah yang dianggap sebagai 1 kg. Jadi patokannya semua 1 kg yang ada adalah yang itu, si benda yang tadi. Sehingga kalau misalkan sebuah benda masanya adalah 5 kali lipat dari benda yang tadi yang disimpan di Sèvres, Prancis itu 5 kali lipat, artinya berarti dia 5 kg dan seterusnya ya. Nah, dan hingga saat ini untuk definisi massa, pengertian massa 1 kg itu tidak ada tidak ada perubahan sampai saat ini ya. Nah, kemudian definisi 1 detik. Pada tahun 1983 standar waktu 1 detik didasarkan pada frekuensi gelombang yang dipancarkan atom cesium 133. Ya, jadi frekuensi itu jumlah getaran dalam 1 detik. Ya, jadi kurang lebih itu. Nah, di mana 1 second didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh gelombang yang dipancarkan atom cesium 133 untuk berosilasi sebanyak 9.192.770 kali. Jadi si cesium itu memancarkan gelombang yang dimana gelombangnya itu bergetar, berosilasi sebanyak 9 miliar lebih dalam 1 detik. Ya, oke. Jadi untuk memproduksi waktu standar tersebut, maka dibuat jam yang didasarkan getaran gelombang yang dipancarkan atom cesium 133. Jadi definisi 1 detik ini diambil dari waktu yang diperlukan oleh atom cesium, ya, gelombang yang dipancarkan oleh atom cesium
dalam berosilasi sebanyak 9 miliar lebih. Itu waktunya adalah 1 detik. Jadi dianggapnya 1 detik itu adalah waktu yang diperlukan oleh itu cesium tadi dalam berosilasi, dalam bergetar. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, dan jam atom ini menghasilkan ketelitian yang sangat tinggi. Kesalahan yang terjadi kurang dari 1 second dalam waktu 30.000. Bayangkan, dalam waktu 30.000 tahun, di situ kesalahannya itu pergeserannya hanya 1 second saja. Sehingga inilah kenapa akhirnya dijadikan ini ya, patokan sebagai definisi 1 detik. Nah, mungkin seperti itu dari Ustadz. Ya, mungkin seperti itu dari Ustadz. Semoga bisa bermanfaat. Apapun atas semua kesalahan, nanti bisa ditanyakan ya saat live session. Insya Allah jika ada yang kurang dimengerti. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.